Pemirsa Dialog Nusantara Petang dengan tema memaknai sidang putusan MK akan kembali kita lanjutkan masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Iskandar Muda. Bang, kita lanjutkan. Tadi kita membahas mengenai menarik itu batas waktu mengenai putusan MK adanya uji materi kembali. Ini pemilu sudah dekat, sudah di depan mata. Apakah mungkin, Bang, dilakukan kembali, Bang? Oke, misalnya yang saya baca ya ada pengujian undang-undang terkait batasan usia maksimal capres ya. Jadi pemohon tuh kalau bisa maksimal 70 tahun ya kalau tidak saya salah. Nah, sementara pendaftaran ini kita lihat kan sampai tanggal 25. Nah, bagaimana ketika itu diputus ya? Kalau dia diputus dia setelah tanggal 25 sudah pasti putusan MK itu kan berlaku ke depan. Ya, prospektif ya, ya. Walaupun ada pula ya menurut penelitian saya beberapa putusan MK itu berlaku surut. Tapi kalau putusan ini saya rasa idealnya untuk berlaku prospektif. Bisa saja di pemilu tahun 2029. Ya. Karena kan pendaftaran sudah berjalan ya. Tidak mungkin dong ya sudah daftar putusan tersebut ya kan artinya itu putusan berlaku surut ya. Pernah ada putusan berlaku surut terkait pemilu itu tentang bilangan pembagi pemilih ya. Artinya pernah ya, Bang, pernah. Jadi ada beberapa putusan UMK yang berlaku surut ya. Jadi saya sering memberikan pemahaman ke mahasiswa banyak pula aturan itu berlaku surut ya. Kayak seperti kalau undang-undang tentang tindak pidana terorisme itu ya. Amroji itu kan dipidana oleh aturan yang setelah kejadian ya. Jadi ada dalam kasus-kasus tertentu. Jadi kalau terkait batas usia maksimal ini saya rasa diberlakukan di periode berikutnya. Artinya pemilu 2029 ya. Gitu ya. Jadi oke, tidak mungkin berarti Bang ya dalam waktu dekat ini ya. Ya, tidak mungkin ya. Itu terjadi kekacauan konstitusional itu, mau bikin rame itu ya. Itu putusan MK idealnya prospektif. Walaupun ada beberapa putusan MK yang berlaku surut. Tapi saya berkeyakinan ya khusus ini dia berlaku prospektif. Artinya untuk ke depan ya 2029 terkait pengujian usia capres ya yang kalau nggak salah maksimalnya 70 tahun itu ya. Bang, mengenai tidak adanya batasan waktu untuk putusan MK, apakah ada yang harus dievaluasi di situ, Bang? Nah, ada beberapa ya seperti kalau tidak salah MK Polandia itu ya ketika pengajian undang-undang ditentukan berapa minggu ya. Cuma kalau dalam konteks hukum acara di Indonesia itu tidak diatur. Nah, disitulah ya memang mungkin kekurangannya ya. Jadi mana yang harus didahulukan, mana yang tidak harus didahulukan. Memang itu yang memang harus kita kaji ya. Ya mungkin saja ke depan itu harus diatur ya lebih lanjut karena kan apalagi terkait sengketa pemilu ini kan ya pemilu ini kan harus proses cepat ya. Artinya jangan sampai ada salah satu pihak ya warga negara dirugikan konstitusionalnya ya hak konstitusionalnya ketika putusannya kok berlarut-larut. Makanya memang disarankan itu ya ada ya aturan ke depan nanti ya. Mudah-mudahan saja ya. Gitu. Untuk saat ini ketika tidak diatur itu bagaimana, Bang, ke depannya berjalan ini? Ya ini, ya seperti ini ya. Ada yang putusannya sudah cepat ya, ada yang putusannya lama ya. Ya bahkan dulu MK Indonesia rekor tuh ya waktu pemilu kemarin tuh yang 2019 ya. 2019 itu kan sidangnya sampai subuh itu ya. Banyak mahasiswa yang saya kasih tugas itu proses sidangnya sampai tengah malam ya. Jadi memang itu yang kita harus perdalam untuk ke depan memang harus mana yang harus dijangka waktukan ya apalagi kan proses pemilu ini kan ada waktunya ya gitu ya gitu. Ya, Abang melihat kondisi seperti saat ini putusan MK telah berjalan. Nah, nanti pemilu telah berjalan 2024 pasti akan banyak kasus sengketa mengenai pemilu. Ini bagaimana Bang melihatnya? Nah, banyak ini dulu pernah kalau tidak salah ya. Jadi ketika sengketa hasil pemilu itu dibagi-bagi ya hakim ya karena kan coba Mbak Gita bayangkan ya berapa calon legislatif ya. Legislatif di tingkat DPR RI, DPRD, DPD plus presiden ya. Itu ribuan perkara ya. Jadi dan itu harus diuji ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah, cuma yang sudah pernah terjadi bagaimana kalau misalnya dari Palembang dari Jawa Barat dekat ke Jakarta. Bagaimana yang daerah Papua? Nah, itu bagaimana? Nah, itu kan sementara itu. kan sementara setelah penetapan KPU kan batas waktunya sama semua. Nah, ini yang harus dipelajari karena harus dimaknai karena
ada prinsip adil itu tidak harus sama. Ya, bagaimana mungkin di Jawa Barat dengan jangka waktunya sama, bagaimana mungkin yang pemilu di Papua atau di Kalimantan pedalaman yang kesini saja kan ini kan. Jadi adil itu tidak harus sama, adil itu harus pula beda dalam kasus-kasus tertentu. Nah ini mungkin ya MK saya yakin ya siap saja ya karena pemilu ini kan hajat ya, hajat rakyat Indonesia ya ketika 5 tahun sekali ya. Jadi memang kita harus siap ya, kita harus banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, karena putusan MK ini ya lagi-lagi Betty tadi ya, saya pernah mengajar Mbak ya, jadi putusan MK ketika mengajar kepada mahasiswa ya salah satu perguruan tinggi Islam ya, sudah 5 kali mengajar mata kuliah hukum acara MK ditanya sama dia, Pak manfaatnya apa Pak kita ini belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi gitu saya, waduh saya bingung juga ya. Akhirnya saya mencoba sebagai pengajar supaya tertarik. Saya tanya kepada mahasiswa dulu, kamu masih punya ibu gak? Masih Pak. Punya suami gak? Punya ayah gak? Masih. Nah, MK pernah memutus bahwa poligami itu tetap harus izin istri. Harus izin istri poligami. Sekarang saya tanya sama kamu, coba tanya sama ibu kamu, bagus gak itu? Wah, minggu berikutnya bagus Pak. Wah bagus Pak, senang Pak. Artinya tertarik ya di sini dengan poin itu. Tapi selang beberapa kemudian ada putusan MK mengatakan anak hasil nikah siri punya hak konstitusional juga keberatan terhadap ayahnya. Minggu berikutnya Pak, ibu saya benci sama Mahkamah Konstitusi. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang absolut. Pasti ada pro dan kontra. Dan pro kontranya itu Betty. Nah, contoh lagi ini, saya selalu mengajar kepada peserta PKPA di berbagai daerah. Nikah poligami kan harus izin istri, ya. Izin istri ini, izin istri. Itu sudah pernah dipuji, diuji sama laki. Akhirnya MK mengatakan tetap itu konstitusional, harus izin istri. Disitulah mencipta keadilan. Akhirnya, ya kita lihat di medsos, Indra Rusli. Boleh Virgon poligami, tapi saya yang carikan. Ada syaratnya. Ya, kan? Artinya apa? Saya tidak mau dong ya. Mungkin saja kalau istri keduanya tuh begini, tidak menjaga keutuhan rumah tangga. Lantas timbul pertanyaan, apakah persyaratan nikah poligami harus dengan izin istri di kemudian hari yang menguji perempuan? Bisa jadi. Ya, bisa saja diminta. Jadi dalam Undang-Undang 174 itu nikah poligami harus izin istri dan garing atau referensi istri. Ya kan? Dicarikan oleh istri. Dicarikan istri ya. Kan artinya kan ya itulah kita memaknai putusan mengenai pro dan kontra. Oke, baik Bang, kembali lagi mengenai masalah pemilu ini menurut Abang apa sih harus dilakukan oleh MK harapannya menghadapi pemilu yang sudah di depan mata ini? Statement closing dari Abang. Ya, jadi saya katakan tadi ya kepada segenap masyarakat ya. Jadi selalu saya menggunakan terminologi hukum ya, selalu berbicara ada terminologi hukum yang mengatakan tidak ada hukum atau aturan ketimbang yang lebih hebat pemahaman. Hukum dan aturan jelas, 3 setuju, 2 concurring, 4 dissenting. Itu hukum dan aturannya. Tapi tidak lebih hebat pemahaman kita bagaimana terhadap itu. Kita harus paham dulu, apakah 2 itu concurring, masuk setuju atau tidak. Nah, bagaimana itu saya menanggapinya? Kita tanggapi, kita resapi masing-masing. Yang 2 concurring itu masuk ke setuju atau berbeda. Artinya poin pemahaman itu yang sangat dibutuhkan ya Bang ya. Kalau kita kalkulasi kan jelas. Yang satu setuju pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Yang concurring hanya gubernur. Nah ini masuk ke setuju atau tidak? Nah, itu jawab masing-masing sebagai masyarakat Indonesia memaknainya. Memaknai mengenai pemahaman itu ya. Baik, terima kasih Bapak Iskandar Muda selaku akademisi hukum tata negara yang telah memberikan edukasi kepada kita semua mengenai makna dari putusan MK. Semoga nanti pemilu berjalan dengan lancar ya Bang ya. Kita berjalan lancar. Lancar dan juga damai tentunya ya Bang ya. Semoga calon-calonnya tambah hebat-hebat nih ya. Mau yang 1, 2, 3. Sesuai dengan harapan masyarakat untuk memajukan negara ya. Baik, terima kasih pemirsa, itulah tadi dialog kita di Nusantara Petang.